Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandi Kasyam dengan NIM 0520211425. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Oke, saya mulai. Adapun tugasnya sudah diberikan oleh Tuton. Tugas 3, praktik pemrogram versi objek, studi kasus manajemen restoran. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin: buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. 2. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah kelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu. Yang keempat, buatlah kelas pesanan. Yang kelima, diimplementasikan. 6. 7. Penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi. 8. Program harus memiliki menu utama yang mungkin pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, dan diskon. Menampilkan menu restoran. Menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Yang kesembilan, implementasikan seperti input, output, dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan deklarasi paket yang sudah saya buat di Java aplikasi NetBeans. Di sini ada file, ada paketnya. Ini sampai saya membuat turunan seperti ini. Aplikasi restoran ini saya beri nama restoran apps Z3, turunan dari tugas 2, yaitu aplikasi restoran apps Z2. Jadi saya mengembangkan kembali aplikasi dari Z2 jadi aplikasi Z3. Baiklah, akan saya running terlebih dahulu. Seperti ini tampilan menunya. Ya. Di sini ada paket bernama restoran apps Z3. Paket restoran apps Z3 mendeklarasikan bahwa kelas ini termasuk dalam paket restoran aplikasi Z3. Lalu ada import Java. Sini ada import Java ArrayList. Ya. ArrayList mengimport kelas ArrayList dari paket Java untuk menggunakan daftar dinamis. Itu ada Java Scanner,
mengimport kelas scanner dari paket Java untuk membaca input dari pengguna. IO, input output Java, import Java IO, mengimport semua kelas dari paket Java IO untuk operasi input output seperti pembacaan dan penulisan file. Di sini ada kelas, saya buat abstrak menu item. Ada string, double, string untuk harga. Dan kata string untuk nama, double untuk harga, dan string untuk kategori dalam menu. Jadi abstrak class menu item mendefinisikan kelas abstrak yang dapat direalisasi. Lalu ada atribut name, terus harga dan kategori untuk menyimpan informasi dasar dari item menu. Di sini ada konstruktor menu sama ya. ThisName ya, pemanggilan. Lalu di sini ada metode getter dan setter ya. Saya terapkan. Untuk getter dan setter menyediakan akses kepada atribut. Lalu di situ ada voice tampil menu, metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass untuk menampilkan detail dari item menu ya. Ada void set lalu ada metode abstrak untuk menampilkan item menu. Ini dia. Lalu di sini ada kelas makanan yang merupakan subkelas dari menu item. Kelas makanan ada super ya, dari superclass dengan kategori makanan. Di sini ada implementasi tampil menu, sistem out print mencetak makanan ya, nama, harga ya. Kelas makanan dan kelas minuman subkelas dari menu item yang mempresentasikan makanan dan minuman. Konstruktor maksudnya memanggil konstruktor superclass menu item dengan kategori yang sesuai. Terus ada override, implementasi metode tampil menu untuk menampilkan detail makanan atau minuman. Lalu ada kelas diskon yang merupakan subkelas dari menu item ya. Ada kelas diskon. Sini saya double diskon ya, atribut tambahan untuk menyimpan besaran diskon ya di sini. Ada kelas diskon subkelas dari menu item yang mempresentasikan diskon. Lalu ada atribut diskon menyimpan barisan diskon. Dan di sini ada konstruktor memiliki konstruktor superkelas menu item dan menginisialisasi diskon ya. Implementasi menu, menampilkan menu detail diskon. Ada public double get diskon, mengembalikan. Di sini ada public double diskon ya, mengembalikan ya diskon ya, mengembalikan nilai-nilai diskon nanti ada di public double get diskon. Lalu ada kelas order item untuk mencatat item pemesanan. Di sini ada order item, menu item ya, menampilkan untuk menyimpan item yang mau dipesan. Sini nanti ada ini in ya, quantity atribut untuk menyimpan jumlah item yang dipesan nanti sini. Lalu ada order item menu. Nah ini this menu item, this quantity ya sama dengan jumlah. Ini menu item dan jumlahnya. Di sini ada menginisialisasikan item menu yang dipesan, menginisialisasi jumlah item yang dipesan jadi ya. Di sini ada. Lalu di sini ada kelas menu ya, kelas menu untuk mengelola semua item menu di dalam restoran. Di sini ada atribut
area list menu item ya, menyimpan daftar menu yang dipilih nanti. Lalu ada item new array ya, nanti ada daftar menu. Lalu di sini saya membuat public void remove item ya, untuk menghapus item daftar menu berdasarkan indeks ya. Sini. Nah, di sini struk pesanan maksudnya manajemen menu ya. Masukkan kata sandi. Nah, ini hapus menu item menu ya. Ini. Lalu mengubah harga ya, di sini ada berdasarkan indeks. Jadi sini mengubah berarti mengupdate harga item menu. Terus lalu yang pertama kelas menu item. Nah, ini dia. Menambahkan item. Ini tambah item. Lalu di sini menampilkan semua item menu, berarti memuat menu dalam file nanti. Ini untuk mana dia tadi? Menampilkan ya, menampilkan menu. Terus mengembalikan daftar menu, menyimpan daftar menu. Nah, ini sini simpan daftar menu file, mengembalikan, menampilkan ini, menampilkan. Lalu ada memuat daftar item dari menu file, ini dia. Ya, nanti di sini. Lalu ada kelas utamanya. Itu public class restoran apps J3 kelas utama ini. Jadi ada public class restoran, static menu, item, new menu, menampilkan, menyimpan daftar menu, item menu, restoran. Di sini menyimpan daftar menu item, lalu di sini ada scanner untuk membaca input menu yang dibuat oleh pengguna. Lalu ada di sini ada string admin password ya. Dari manajemen. Ini dia. Dan passwordnya saya beri admin. Seperti ini nantinya. Lalu ada voice ada public status voice. Ini untuk menu menampilkan atau menambahkan daftar menu. Di sini ada menu makanan, nasi goreng. Nasi goreng 30.000. Ayam bakar 40.000. Ada es jus, es teh, jus jeruk. Es teh, jus jeruk, dan diskon akhir tahun di sini saya terapkan. Pilihan di menu. Ada pengulangan ya. Di sini ada will, true ya. 1. Di sini choice get input, membaca pilihan dari pengguna. Ada switch choice ya. 1 break yang memiliki metode order untuk melakukan pemesanan. Ada case 2 jika memeriksa OTC admin sebelum mengakses manajemen menu ya. Lalu ada case 3 dan default ya. Di sini ada metode pemesanan order. Ada metode pemesanan order di sini. Nah, ini yang tadi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini ya. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Jika tidak, pilihan tidak valid seperti ini. Pilih input tidak valid. Lalu di sini metode pemesanan order. Order clear ini mengosongkan nanti daftar pesanan yang sebelumnya dipesan. Ada will, true. Sistem outprint menu ditampilkan ya. Secara semua item menu ditampilkan. Ya, item menu ditampilkan. Lalu ada sistem outprint, masukkan nomor menu pesanan, klik selesai untuk keluar. Nah, ini dia. Masukkan
nomor pesanan, ketik selesai untuk keluar. Ada string input scanner text line, membaca input dari pelanggan ya, membaca input dari pelanggan. Ini kayak gitu ya. Pengulangan lagi, ada will. Jika ya, di sini jika input adalah selesai keluar dari looping ya, break. Jadi ulangi lagi, mengubah input menjadi indeks menu lalu menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid, seperti ini, input tidak valid ya. Lalu dari sistem outprint masukkan jumlah ya. Nah, jumlah pesanan dari pelanggan. Di sini ada banyaknya jumlahnya pelanggan yang dipesan. Order menu item ya, quantity ya. Nah, menambahkan item pesanan ke daftar pesanan. Lalu ada outprint. Nah, ini putih pilot menangkap kesalahan ya ini. Ya, kayak gitu. Masukkan jumlah pesanan. Masukkan jumlahnya, misalkan nasi goreng 1 kayak gitu. Ya, masukkan jumlah. Lalu ada double total ya. Ini maksudnya double total biaya. Total biaya. Terus langsung for ada ini order item total plus order item menu item ya. Ini ada harga order lalu menghitung total biaya pemesanan. Ini ada double tax pajak tax total ya. Ini ada pajak 10%. Lalu ada double service biaya pelayanan seperti ini sebesar 20.000. Seperti ini saya contohkan. Ya. Nah, seperti ini. Lalu sampai ini ya, 20.000 diskon ya, dikalkulasi menghitung diskon. Lalu di sini ada total akhir ya. Total akhir itu sudah ada dikenakan pajak ya, biaya layanan dan diskon. Di sini print total teks, ini mencetak struk pesanan nantinya. Nah, kayak gini. Lalu metode menghitung diskon. Ini metodenya if total ya. Jika total pesanan lebih besar atau lebih dari 100.000 maka berlaku diskon dapat. Terus menu item. Lalu ada item diskon, memeriksa apakah item adalah tipe diskon atau bukan, return ya di sini. Diskon menghitung diskon berdasarkan besaran diskon yang digunakan ya di sini. Lebih dari 100.000 atau kurang 100.000 maka diskon tidak berlaku. Ada metode pencetakan struk. Nah, ini dia. Sini metode cetak struk, voice print ya, total dari double total diskon, terus ada biaya pelayanan, diskon, total akhir. Sini di print system outprint n struk, maksudnya ini ya, n jarak struk pesanan. Menu item nanti sistem outprint ya, menampilkan total pajak nanti di sini, biaya pelayanan di sini 20.000 ya, sama diskon, total akhir, dan ini untuk menutup. Ini dia total akhirnya di
setelah akhir ditambah grand total ya, jadi totalnya ini dia hasilnya. Try pengulangannya. Ini untuk nanti ada penyimpanan struk pesanan ke dalam file, jadi struk pesanan.txt ya, untuk mencetak ini ke dalam bentuk file. Lalu ada di sini gagal menyimpan struk pesanan, ini jika gagal ya. Lalu ada metode untuk menyimpan struk pesanan ke dalam file. Di sini metodenya save ya, menyimpan hasil tuh ke dalam file string file name ya. File name double, ada diskon juga dimasukkan, lalu dicetak ke dalam file.txt nantinya ya, pembaca ini metode untuk menyimpan pesanan yang ditampilkan ke dalam file. Ini metode untuk mencetak struk pesanan, menampilkan pesanan ya. Ini mencetak, tampilkan, lalu ini menyimpan ke dalam file.txt nantinya. Nah, di sini ada metode untuk autensi admin, maksudnya password ya, yang seperti tadi. Nah, ini maksudnya. Nah, ini maksudnya untuk, jadi nanti dibaca password, masukkan password admin, passwordnya apa ini, terus dari scanner len, nah admin password ya, diperiksa nanti apakah passwordnya sesuai. Misalkan admin salah, maka akses ditolak gitu, akan balik lagi. Kedua, kalau jika benar akan diizinkan masuk gitu. Lalu ada metode untuk manajemen menu ya. Manajemen menu, ini dia. Untuk menampilkan metode manajemen menu. Seperti ini. Sistem outprint, manajemen menu, tambah item, hapus item, update, tampilkan, simpan, nah, seperti ini. Simpan menu ke dalam file, muat menu dari file, mengembalikan menu ke menu utama ya. Di sini pilih menu ya, ini dia. Maksudnya ada choice get input in, baca pilihan dari pengguna, pilihan 1, 2 gitu. Ada switch ya, ini untuk cache ya, memanggil. Lalu ada ini save menu to file ya, menyimpan menu dalam file. Terus lalu ini dalam memuat menu ya. Ada metode untuk menambahkan menu item ya. Kita coba ya, kita coba ini tambah menu, misalkan makanan, minuman, diskon yang mau ditambahkan. Makanan, minuman, atau diskon yang mau ditambahkan. Saya masukkan makanan, yang tambahkan nama makanannya apa, nasi kucing misalkan. Harga 35.000. Maka kita ceknya ke dalam menu pesanan. Nah, nomor 6 nasi kucing harga 35.000, seperti itu.
Lalu item sini ada metode untuk menghapus menu item. Tadi hapus apa yang mau dihapus, nanti item yang mau dihapus gitu, nomornya pilih. Lalu ada metode untuk mengubah harga item menu. Ya, update harga item menu ya. Kayak gini, apa yang mau diupdate harganya gitu. Lalu di sini ada input, ini integer dari pengguna ya, input. Lalu di sini ada metode untuk membaca input double dari pengguna. Ya. Pesanan satu, selesai. Nah, seperti ini aplikasi restoran apps Jet3 ya. Ada keluar ada kesalahan ya, input kesalahan gitu, seperti itu. Baiklah, mungkin sampai di sini pemaparan saya dalam mendeklarasikan tugas 3, praktikum tugas 3 dalam restoran aplikasi Jet3 yang saya deklarasikan. Terima kasih banyak untuk tuton, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah dalam mendeklarasikan tugas 3. Juga saya minta maaf atas kesalahan saya di tugas 1, 2. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.